pertama di sisi kranial, di sini ada penonjolan, kalian bisa ngerasain. Ini adalah tuber coxae. Ini sebagai penanda sisi kranial. Kemudian ini ekor di lateralnya di sini, ini adalah tuber ischiadica sebagai penanda sisi kaudal. Kemudian satu di sini ada penonjolan di lateral, ini adalah trochanter mayor sebagai penanda sisi lateral. Itu untuk orientasi di regio gluteus. Kemudian untuk di regio femoralis di sini ada orientasi patella. Jadi patella ini kita gunakan sebagai orientasi sisi kranial. Oke, buka. Nah, di sini kita kelihatan kulitnya yang di sini adalah musculus cutaneus truncii. Jadi musculus cutaneus truncii itu dari tang atau dari bagian badan dari trunkus sampai ke daerah gluteus gitu. Tapi dia nggak sampai daerah femur. Kayak gini, yang pertama kita amati adalah batas dari musculus gluteus superficialis. Jadi ini ada musculus gluteus bicep nih, segini. Nah, batas di bagian dorsalnya kita lihat nih. Ini ada garis. Terus ini di sini kelihatan juga segitiga. Ini adalah musculus tensor fascia lata. Jadi hari ini kita akan belajar gluteofemoral lateral. Nah, untuk orientasinya masih sama. Yang pertama ada tuber coxae, kemudian ada tuber ischiadica dan juga trochanter mayor. Nah, kita belajar dari regio glutealis terlebih dahulu. Di regio glutealis, di sini yang superficial, teman-teman bisa menemukan musculus gluteus superficialis, pasang ini. Musculus gluteus superficialis. Nah, untuk musculus gluteus superficialis pada kambing, dia itu menyatu dengan musculus bicep femoris, sehingga disebut sebagai musculus gluteo bicep. Kemudian, ketika kita kuakkan seperti ini, teman-teman bisa melihat musculus yang tebal dan pasti terpotong. Ini adalah musculus gluteus medius. Kalau pada hewan besar seperti sapi, ini dilakukan penyuntikan intramuskular kayak gitu. Terus kita buka lagi untuk lapis ketiga. Ini musculus gluteus mediusnya dikuakkan. Kita bisa melihat musculus yang mengkilat. Ini adalah musculus gluteus accessorius mayor. Nah, kalau yang seratnya sedikit oblik ini adalah musculus gluteus profundus. Kayak gitu. Jadi kalau diurutkan, ini musculus gluteus profundus. Dia menempel pada os coxae-nya ini. Kemudian nanti akan ada batas jelas antara musculus gluteus profundus dengan musculus gemellus. Kemudian yang ini musculus gluteus accessorius mayor. Kemudian yang nyelip sedikit ini adalah musculus gluteus accessorius minor. Dan yang musculus gluteus accessorius minor. Yang ini mayor, yang ini minor. Oke. Nah, di depan ini adalah musculus iliacus. Bukan adanya musculus iliacus. Ya. Kemudian lebih profundanya lagi kita bisa melihat adanya musculus vas mayor ya. Kalau yang mayor ini adalah musculus vas mayor. Lanjutan dari yang depan. Nih, goyang kan? Oh iya. Vas mayor. Tapi kalau ditunjuk keduanya ini adalah musculus iliopsoas. Oke. Saya bakal pakai pinset ya. Diginiin. Kemudian di sini kita bisa melihat jaringan ikat yang disebut sebagai ligamentum sacrospinosum et tuberosum. Nah, kita bahas di sini ada yang namanya foramen ischiadica mayor. Kalau foramen ischiadica mayor dia dibentuk oleh incisura ischiadica mayor, kemudian ligamentum sacrospinosum. Jadi dibentuk oleh dua bentukan itu. Kemudian yang melintasi di sini ada nervus ischiadicus dan juga arteri vena nervus gluteus cranialis. Kalau di kaudal yang ini dibentuk oleh incisura ischiadica minor dan juga ligamentum sacrotuberosum, dilalui oleh arteri vena nervus gluteus caudalis. Kemudian di sini teman-teman bisa menemukan yang kecil ini. Ini adalah lymphoglandula ischiadica, bagus. Jadi ini adalah bentukan yang ada di regio glutealis. Kayak gitu. Itu yang di regio glutealis ya. Selanjutnya kita lanjut di regio femoralis. Tadi ketinggalan yang ini. Ini tadi musculus tensor fascia lata. Di bagian bawahnya ini ada jaringan ikat yang menutupi musculus quadriceps femoris, disebut sebagai fascia lata femoris. Nah, kalau dikuakkan kita bisa melihat musculus quadriceps femoris. Kalau quadriceps femoris karena dia terdiri dari seluruh musculus ini keempat-empatnya, pasti ada clue-nya. Tapi kalau misalnya ditunjuk di sini, ini vastus lateralis. Kayak gitu, nggak mungkin ini quadriceps femoris. Kemudian di kaudalnya yang lebar, ini seluruhnya adalah musculus biceps femoris. Tapi musculus biceps femoris kebagi jadi dua bagian. Yang di depan ini adalah musculus biceps femoris pars cranialis. Yang di belakang ini adalah musculus biceps femoris pars caudalis. Kemudian yang di belakang yang tebal, memanjang, ini adalah musculus semitendinosus. Dan yang paling medial ini
nanti dia juga kelihatan dari sini. Nah, ini tentakanku nembus. Ini adalah musculus semimembranosus. Dari sisi lateral sedikit ya, dari lateral terlihat sedikit, ini adalah musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus dan semitendinosus itu biasanya digunakan untuk penyuntikan intramuskular ya, pilih salah satu ya. Kemudian kita kuakkan. Nah, kita lihat musculus yang ada di bagian profunda. Kita belajar di medial terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 musculus. Hitungannya gimana? 1, 2, 3, 4. Yang pertama biar kelihatan jelas, si nervus ischiadicus diangkat dulu. Ciri-cirinya dia mengkilat. Yang ini, musculus gemellus. Kilat. Di bawahnya warnanya sedikit lebih gelap. Ini adalah musculus quadratus femoris. Jangan kembali quadricep ya. Kemudian yang ini yang lebar, ini adalah musculus adductor. Dan yang terakhir paling distal, ini adalah musculus semimembranosus. Itu untuk musculus yang ada di bagian kaudal. Sekarang geser ke kranial. Yang pertama yang terpotong paling lateral, ini merupakan musculus vastus lateralis. Ketika dibuka, yang kranial ini merupakan musculus rectus femoris. Kemudian yang kaudal, ini adalah musculus vastus intermedius. Dan satu nggak kelihatan di medial, itu adalah musculus vastus medialis. Nah, keempat musculus itu yang menyusun musculus quadriceps femoris. Disebut sebagai musculus rectus femoris. femoris. Kemudian untuk yang paling belakang, ini adalah musculus yang menempati daerah corpus ya, corpus femur yang disebut sebagai Vastus intermedius. vastus intermedius ya, musculus vastus intermedius. Nah, di antara musculus vastus intermedius dan musculus vastus rectus femoris ini ada musculus bisa terlihat di bagian medial ya. Pas kita lebih jelasnya lagi pas medial ya. Daerah bawah sini ini ada musculus vastus medialis. Ya, menemukan pembuluh darah yang disebut sebagai arteria circumflexa femoris lateralis ya. Oke, sekarang kita ke pembuluh darah. Di antara musculus rectus dan musculus vastus, di sini ada pembuluh darah di proksimalnya. Ini adalah arteri circumflexa femoris lateralis. Oke, arteri circumflexa femoris lateralis. Nah, kalau ada lateralis otomatis ada yang medial di sini. Ini adalah arteri circumflexa femoris medialis. Ciri-cirinya dia ada di musculus adductor, menembus ke musculus biceps femoris. Jadi ini. Kemudian yang di belakang patella yang ini adalah arteri femoralis caudalis. Arteri femoralis caudalis. Terus sekarang di sini ada satu organ. Nah, ini adalah limfoglandula popliteal. Sekarang kita ke nervus. Nah, ini adalah nervus ischiadicus sebagai inervasi utama kaki belakang. Nah, nervus ischiadicus itu punya 4 cabang. Apa aja? Yang pertama, nih yang berserabut banyak, ini adalah ramus muscularis nervus ischiadicus. Kemudian cabang yang kedua dia ke superficial. Ini namanya adalah nervus peroneus communis atau nama lainnya adalah nervus fibularis. Tibialis yang mana? Tibialis yang ke profunda yang ini. Nah, ini adalah nervus tibialis. Kemudian yang terakhir dia yang ke belakang kecil. Bentar. Nah, ini dia. Dia berjalan di kaudal dari musculus gastrocnemius. Namanya adalah nervus cutaneus surae caudalis. Jadi kalau diurutin bisa kelihatan 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Arteri circumflexa iliaca profunda atau CIP itu berada di profunda dari musculus tensor fascia lata di sini.